Pairing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada siang hari ini, tanggal 7 Mei 2025, kita menyapa teman-teman semuanya. Seperti biasa kita berdiskusi, ya, mengajak teman-teman untuk berbicara, ya, menjelaskan tentang iman. Tema yang kita pilih di sini adalah apa hubungannya penyaliban dengan Kristen. Kita mau bikin tema dulu, teman-teman sekalian. Tapi kenapa nggak bisa nulis lagi ya? Tunggu, sabar, kita mau nulis tema. Kok nggak bisa lagi, teman-teman? Ada apakah ini hari? Apakah hari ini mereka ini waktunya tampil? Kita mau menulis judul. Sabar ya. Nggak seperti biasanya ya, teman-teman. Biasanya itu dikasih ruang untuk nulis. Ini kok enggak ya? Malah nyanyi bersamaku. Siapa yang mau nyanyi? Wow, 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 wow. Bismillah. Iya betul, kolom typingnya hilang, gimana dong? Saya mau nulis tapi nggak bisa. Ada yang bisa ngajarin nggak? Saya mau nulis ini temanya, karena kalau live sendiri kayak gini itu jadi kacau kalau tidak ada tema. Teman-teman bisa minta permintaan nggak? Bisa nggak? Coba minta permintaan dulu, bisa nggak? Wow, belum bisa. Oh, berarti akun ini belum bisa dong. Kecewa penonton. Oh, berarti akun ini belum bisa nggak ada multinya. Akun ini Bang Suma yang keberapa emang? Ini Bang Suma yang keberapa, teman-teman? Kedua? Ketiga? 11. Oh, akun lama memang. Lama tapi nggak pernah live emang ini. Harus live lagi nih 3 jam. 3 hari berturut-turut. Noise juga ya. Oke. Ini akun ke-11. Alamak. Nice. Ada Bang Nora di bawah. Belum bisa naik ini, Dek. Gimana dong? Kita butuh waktu 30 menit untuk live kan ini supaya nanti bisa live sendiri ya. Kenapa saya ingin live sendiri? Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya umumkan terkait dengan hal-hal pribadi ya, seperti bisnis Bang Suma, kemudian launching skincare barunya Bang Suma, karena skincare yang baru ini sudah
semuanya sudah aman ya, alhamdulillah teman-teman sekalian. Hasil labnya semuanya udah kelar, udah keluar. Semua izin-izin sudah alhamdulillah dari pemerintah, dari instansi yang terkait, izin-izinnya semua udah keluar. Izin edar sudah ada, BPOM-nya juga sudah ada. Kemudian hasil labnya juga ada, nanti kita umumkan. Gitu ya. Ini izin-izin semuanya udah pada keluar nih dari Badan Pengawas Obat Makanan, terus pemerintah, lengkap semuanya. Nanti kita akan launching dalam paling lambat awal bulan Juni. Udah BPOM, udah. Betul, udah lama nunggu skincare-nya kan. Nah, insyaallah dalam waktu dekat semuanya sudah include, semua izin-izinnya lengkap semuanya. Nih, salah satu nih, ada barcode-nya, ada hasil labnya. Nama produknya itu BZ Skincare dari pemerintah, izin edar dari pemerintah, udah lengkap semua teman-teman. Kabur ya. Kita ada sekitar 12 izin dari semua lembaga yang terkait dengan ini, izin-izinnya aman. Insyaallah. Jadi kita tidak lagi ragu untuk mempublish produk kita ini. Jadi teman-teman yang ingin menjadi distributor di setiap provinsi, setiap provinsi itu nanti kita hanya ada satu distributor yang mewakili. Jadi stoknya yang reseller itu ngambil di situ. Laki perempuan ya, jadi teman-teman, produk kita ini bukan cuma untuk wanita, tapi untuk perempuan juga. Sama aja ya. Oh, ini ya nama skincare-nya ya. Kelihatan ya teman-teman, BZ Skincare. Nah, itulah. Kita coba balik kamera dulu. Mumpung kita ini kan, kita selingi ya. Nanti kita akan Gak bisa juga ya. Udahlah, nanti aja lah teman-teman. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah skincare yang beberapa bulan ini kemudian tersendat sudah akan launching dengan produk BZ Skincare. Jadi mengharap kemudian teman-teman yang ingin bergabung untuk menjadi distributor, menjadi reseller ya untuk produk ini, itu bisa menghubungi nanti Bang Sadli atau Bang Lukman untuk menjadi agen di wilayah-wilayah. Alhamdulillah saya sendiri pakai, kan saya bilang pakai dulu kita, jangan sampai kita sendiri nggak pakai, nanti orang pakai kok orangnya sendiri nggak ini. Seperti itu. Nanti keterangan yang lebih spesifik nanti ada tim kita ya, yang tim promosi ya teman-teman. Jadi silakan daftarkan diri Anda yang ingin menjadi distributor. Apa Rabbani Bang Zuma gaptek? Enggak, malas aja. Cuman dipelajari 1 jam pun 2 jam paling lama. Malas. Lebih suka itu
langsung nyebutin data daripada perlihatkan data. Iya, ada kinker juga. Kinkernya laki perempuan. Ini 30 menit ya. Habis ini kita rungkat, kita buka komal atau kita pindah ke komal teman-teman. Bisnis skincare, Bang Suma punya produk sendiri, jadi tidak nebeng ke orang. Kita Bang Suma langsung ke pabrik sendiri, kemudian izin-izinnya sendiri, biaya-biaya sendiri, hasil labnya semua lengkap, insya Allah. Sebentar lagi kita akan menghubungi, ini produk akan keluar, kita akan menghubungi kemudian Bang Tengku siapa? Tengku siapa? Sahabat kita ini yang pengacara yang kemarin dengan Bang Suma, Tengku Nasrullah, Masya Allah, abang kita Tengku Nasrullah. Bini beliau kan doktif. Nah, insya Allah kita akan kirim produk kita ke sana untuk kemudian beliau klarifikasi, kemudian minta dari Bu Dokter akan memberikan pernyataan sikap terkait dengan produk yang kita punya. Begitu ya teman-teman, insya Allah ya. Ada pendeta gigi menunggu. Jadi teman-teman sekalian, kita singkat aja ya, karena ada pendeta gigi. Teman-teman ingat pendeta gigi? Itu lagi live katanya, Bang Fandi lagi hubungi saya nih, ngajak diskusi. Oke. Jadi saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan launching produk kita, Beset Skincare. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman ini bisa jadi agen kita ya di setiap wilayah, supaya bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan bisnis ini bukan bisnis untuk memperkaya diri, bukan. Semata-mata bisnis karena Allah. Kita ingin supaya cita-cita kita itu dikabulkan. Semisal berdirinya sekolah, pondok, pesantren, apologet ya, itu cita-cita besar Bang Suma. Dan saya nggak bisa kemudian berharap banyak kepada teman-teman sekalian untuk melakukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu saya berpikir mungkin dengan menggunakan teman-teman sebagai agen ya, perpanjangan tangan Bang Suma untuk supaya produk ini bisa laris ya, tentu teman-teman dibutuhkan kerjasamanya gitu ya. Nggak peduli dengan mereka yang iri, nggak peduli dengan mereka yang cemburu, nggak peduli dengan mereka yang sakit hati. Yang penting niatan kita adalah untuk umat, daripada daripada kemudian minta donasi terus hanya gara-gara tetangga yang sakit. Nah, dibilangnya dia sakit, iparnya yang sakit dibilang anak asuhnya yang sakit, banyak macam lah. Heran saya ya. Produk kita ini juga terjangkau. Saya tidak butuh keuntungan besar, yang penting lancar. Dan produknya ini disukai dan digemari oleh teman-teman sekalian. Artinya cocok ya, cocok dengan kulit kita orang Asia ini. Kalau kulitnya bom-bom kayaknya susah. Kalau bom-bom itu harus pakai papeda, sagu yang dikentalkan
campur garam 1 kilo, habis itu dibalur, baru bisa bagus kulitnya. Begitu ya teman-teman. Harganya itu insya Allah nanti harga konsumen 165 kalau nggak salah ya, 165 itu kalau di standar dari komposisi produk. Kalau kita lihat dari produk-produk teman-teman yang sudah main di skincare, itu mereka jual sampai 500 per pieces per satu paket. Tapi saya katakan kita nggak usah terlalu banyak mengambil keuntungan, yang penting lancar dan bisa memuaskan konsumen itu. Jadi kita akan jual sekitar 165.000 per pieces. Dan ya diusahakan semua teman-teman yang mau jadi agen ini betul-betul bisa kerjasama dengan baik ya, karena produknya ini sudah produk atas nama Bang Suma sendiri, BZ Skincare, Bang Suma Skincare. Manfaatnya tentu untuk membersihkan kulit ya, dari plek-plek hitam atau kuning, plek coklat, plek kuning, plek ungu, warna pink, hijau ya, di langit yang biru, pokoknya kinclong lah intinya di situ ya, membersihkan kulit dari dosa ya teman-teman. Oke, saya kira demikian untuk sementara. Ya, Bang Fandi lagi bujuk dokter gigi supaya nggak usah PK. Saya malas kalau PK itu. PK itu terlalu apa ya, debat pakai PK itu apa ya, niatnya itu sudah rusak. Bagi saya ya, niat saya rusak kalau saya PK-PKan. Maksudnya konsentrasi saya itu ke lain hal, dan itu merusak hati saya, niatan saya. Kenapa? Nanti habis PK itu ada keinginan berapa dapat jumlah koin, berapa ini. Astagfirullahaladzim, itu sudah keluar dari niat. Itu sudah keluar dari niat. Jadi hebat teman-teman saya, ustadz-ustadz saya yang mau PK itu. Saya salut sekali. Mereka bisa kemudian meluruskan niatnya. Kalau saya masih sulit. Kenapa? Begitu selesai PK ada keinginan ingin tahu berapa gift yang tadi orang kasih. Nah itu sudah, menurut saya sudah merusak hati saya. Takut PK? Enggak, saya buka kumal sendiri tujuannya untuk orang naik, nggak perlu PK, nggak perlu. Tapi teman-teman yang mau PK ya silakan, kalian hebat berarti kan ya. Bang Suma belum bisa, kecuali PK bercanda dengan teman-teman apologet atau apa gitu, atau memang ada keadaan genting yang mengharuskan ya mau kayak mana. Tapi selama masih ada metode-metode yang lain, ya kenapa harus gunakan metode yang sifatnya kayak gitu sih? Kan bisa dengan cara kayak gini kan, tidak perlu PK ya kan. Karena kalau sudah PK itu menunggu, itu sudah merusak. Saya merasa dirusakin, saya loh pribadi ya, bukan yang lain. Dokter giginya pendeta gigi minta besok jam 9. Dia minta tema salib kutuk berkat. Ya, suruh sikat gigi ya, Pan. Jangan saya yang sikat giginya, dia yang sikat duluan. Ini kita buka seperti ini tadi niatannya untuk supaya naik diskusi teman-teman, tapi ternyata belum bisa karena ini Bang Suma 11.
Karena kalau Bang Suma yang lain kan dimakan sama mereka tuh. Makanya jangan ditombak. Ya, jangan ditombak supaya bisa diskusi berdua saja di atas komal. Oke, kayak begini gimana dong? Pakai ini ternyata nggak bisa. Itu ya yang pertama terkait dengan skincare, insyaallah ya. Kita doakan semua, kita kawal skincare Bang Suma itu bisa launching dan bisa booming se-Indonesia minimal. Kemudian yang kedua teman-teman terkait dengan perumahan ya, Kajila Residence. Tadinya itu kan berlaku hanya untuk mu'alaf. Nah, mulai bulan ini sampai bulan Juni saya kasih promo tidak ada biaya akad. Jadi biaya akad yang sejatinya kurang lebih belasan juta itu ditanggung oleh perusahaan saya. Kemudian DP saya tiadakan. Nah, jadi harga pemerintah 173 juta itu tak ada DP-nya, itu pun saya kurangin. Jadi teman-teman itu paling nanti kreditnya 169 atau 166. Jadi dari harga 173 saya diskon turun 166 jadinya, insyaallah ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin investasi di perumahan untuk menghubungi admin saya. Admin saya itu kan ada beberapa itu ya. Ada di BZ Property. Nah, di akun TikTok BZ Property, teman-teman yang ingin kemudian perumahan yang tanpa DP, tanpa biaya sama sekali, langsung masuk di P36 di Kabupaten Maros, kurang lebih 30 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin, dekat asrama haji, dekat Kostrad, dekat SD, SMP, SMA. Di situ ada Alfamart, Alfamidi, dekat di situ ada pasar kurang lebih 5 menit udah sampai di lokasi. Pasar Carangki namanya ya. Kemudian ke bandara itu kurang lebih 30 menit, arah asrama haji dekat rumah saya. Untuk ke belakang sudah jalan beton, udah luas. Kalau teman-teman minat tanpa DP, tanpa biaya-biaya, silakan menghubungi tim saya. Saya gratiskan semuanya, tinggal masuk. Angsuran sebulan itu ada yang 1 jutaan ya, 1,1 per bulan. Silakan menghubungi tim saya. Dan kalau misalnya ada teman keluarga yang anaknya kuliah di Makassar, daripada kalian anaknya ngontrak, mending miliki rumah. Kalau rumah sendiri kan kontrak tiap bulan bayar. Kalau rumah sendiri ada aset dan tiap tahun harga rumah itu naik ya. Di kota Makassar ini angka kenaikan harga rumah dan tanah itu, rumah khususnya, itu minimal 12 juta per tahun. Itu yang masih standar, belum yang sudah direhab. Itu ya teman-teman. Jadi silakan yang ingin rumah tanpa DP, tanpa biaya-biaya, bisa DM ke BZ.Property. Itu akun kita, akun promosi kita yang tadinya Bang Suma 02 berubah menjadi BZ.Property. Silakan di sana. Di sana ada nomor kontak yang bisa teman-teman hubungi terkait dengan perumahan ini. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang ingin berlibur ya, silakan ketik di Google Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi ya. Di sana sudah kita sediakan kamar-kamar untuk nginap, ada tenda-tenda untuk nginap. Kemudian di sana ada kolam renang baby dan kolam renang dewasa. Di sana ada rooftop. Bisa teman bebekeran ke sana. Apa itu istilahnya? Barbecue yang bakar-bakar daging gitu. Lengkap di sana. Kemudian Anda ingin jalan-jalan untuk ke wisata di sebelah kita ya, ada Alfat, ada Raja Ampat di sana. Kemudian di sebelahnya lagi sekitar kurang lebih 600 meter dari gerbang wisata Rumah Hobbit juga ada
ada Cimory. Nah, ada tempat wisata Cimory di sana yang lagi ramai dikunjungi. Jadi di tempat kita itu ada beberapa tempat wisata. Jadi nginap di tempat kita karena kita sudah siapkan penginapan. Kalau di wisata yang lain tidak ada penginapannya. Wisata yang lain sebelah situ maksud saya belum ada kolam renangnya. Nah, kalau di tempat kita ada. Mau panahan juga ada di tempat kita, teman-teman. Biaya masuknya kalau hari libur hari libur ya itu 25.000 per hidung. Kemudian hari kerja atau hari dinas itu hanya 15.000 per hidung. Jadi kalau Anda mau gratis datanglah, jangan bawa hidung gitu ya. Nanti kalau misalnya minta diskon, bang bisa diskon nggak? Ya di diskon lubang hidungnya ditutup sebelah, berarti dimasukin puntung rokok selama di dalam area wisata. Per hidung 25.000 teman-teman. Jadi kalau mengatakan bagaimana dengan anak bayi, selama anak bayinya sudah tumbuh hidungnya tetap bayar gitu. Sementara juga pembangunan resto di sana ya, pembangunan restoran, teman-teman yang juga ada aula, teman-teman yang ingin bikin kegiatan misalnya arisan atau rapat tahunan atau ada acara keluarga, silakan. Dan yang paling asik lagi di wisata Rumah Hobbit ini, itu kita sediakan tenda camping. Ya, ada tenda camping di sana. Kemarin ada dari PT Adira camping sampai 250 tenda camp yang mereka kemudian ambil. Seperti itu teman-teman. Silakan. Kalau bawa tenda sendiri itu 50.000 satu malam, tenda sendiri ya, di luar biaya masuknya. Kemudian kalau tenda kita 75 sampai 100 per tenda. Itu untuk isi 2 orang sampai 3 orang bisa. Begitu. Jadi dimudahkan, di sana ada dapur, di sana ada warmindo. Jadi di depan kolam renang itu kita siapkan warmindo. Warmindo itu menyajikan berbagai macam masakan, menu mie, indomie, sari mie, semua serba mie, ya, datang mie, makan mie, tidur mie, renang mie, lengkap semua di sana. Jadi lagi-lagi semua yang saya informasikan ini terkait dengan yang bernama Skincare, kemudian Beset Property, kemudian berlibur di rumah sakit, berlibur di Rumah Hobbit Bolangi, bisa komunikasi dengan akun Beset Property, gitu ya. Beset Property itu lengkap di sana teman-teman sekalian. Baru-baru ini ada tamu kita dari saudara non Muslim, mereka datang kurang lebih 200 orang ya, kita sambut. Mereka bikin acara di tempat kita ya, kita sambut karena itu tempat umum ya. Enggak periksa KTP Islam Kristen masuk, enggak, tempat umum. Selama mereka enggak makan B2 di dalam, tidak bakar asuh di dalam, kan mereka gemar seperti itu kan, acara gitu, pukul masukkan gargoni, bakar, itu dilarang. Kemudian mereka juga dilarang mabuk-mabukan di dalam seperti yang sering mereka lakukan. Nah, selama itu mereka tidak lakukan, hanya mau berdoa, mau nyanyi-nyanyi, konser, salto-salto, silakan. Yang penting jangan merusak aksesoris yang ada di sana. Begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, teman yang ingin berlibur yang dari kota, kami siapkan ada kamar-kamar. Yang gemar berenang, paling enak tuh di tempat kita itu pada sore hari sampai subuh hari. Jadi siangnya tidur, bangun sholat, tidur. Nanti bangun itu di sekitar jam 3, itu jangan tidur lagi sampai subuh. Asik kali tempat kita itu. Bisa di rooftop, bisa di lantai 2 restorannya, atau bisa di kolam renangnya, di samping kolam juga bisa, duduk di sana, di depan warmindo juga bisa. Ya, di kamar aja bisa, di area camping juga bisa gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang mau minat silakan. Ini sudah berapa menit? Sudah berapa menit ini teman-teman? Salam kenal fansmu dari Bugis di Pak
Papua Barat, Masya Allah. Nah ini kalau orang Bugis di Pakpak Papua Barat, beli rumahnya di Makassar dong. Ajak semua anak-anak Sulawesi yang ada di Pakpak sana, yang ada di Papua, ya untuk beli perumahan di Makassar. Jadi kalian kalau libur bisa berlibur di Makassar, ada rumah murah, cuman 1 juta per bulan, tak terasa itu. Dan terpenting sahabat-sahabat sudah punya aset di Makassar. Kalau Maros itu masih termasuk Makassar. Goa juga itu termasuk Makassar. Sekiranya bisa diganti namanya Makassar Timur, Makassar Barat, Makassar Utara, ya maka Goa, Maros itu termasuk masih Makassar, sebarat Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur. Itu bisa karena antara kota Maros dengan Makassar itu kan berdekatan. Begitu juga dengan Goa. Jadi kalau masih rumah beli di Goa itu sama beli di Makassar. Kalau beli di Maros itu sama beli di Makassar juga. Karena jarak Makassar dengan Maros itu ya 0 kilometer. Gitu teman-teman. Dari Goa, salam dari Goa. Ya, jadi kalau pingin kemudian memiliki rumah, silakan bisa di nomor Excel saya atau di akun bz.properti. Saya kira sudah cukup 30 menit, teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang tidak suka apa yang Bang Suma promokan, tapi paling tidak saya mempromosikan usaha sendiri, ya. Saya mempromosikan jeripayah saya sendiri. Saya tidak kemudian minta kepada orang lain semisal perpuluhan, persembahan kasih, enggak. Bahkan sampai hari ini pun ya apa yang saya usahakan itu insya Allah semuanya untuk umat, ya, tidak ada keuntungan untuk pribadi. Karena seperti misalnya di wisata Hobbit itu kita pekerjakan anak yatim piatu, anak mu'alaf kita pekerjakan di sana, benar-benar anak yatim piatu dan anak-anak mu'alaf yang kita kerjakan di sana. Kemudian di perumahan saya itu alhamdulillah di perumahan itu ada mempekerjakan karyawan, ya, buruh tukang itu kurang lebih 50 orang. Bangga kan ya? Dari tangan kita ini orang bisa ternafkahi, ada berapa keluarga tukang buruh kurang lebih 50 orang itu alhamdulillah, Masya Allah. Mereka makan dari hasil bekerja di kita baik sama mereka, mereka kerja ikhlas juga sama kita, ya alhamdulillah kan gitu. Nah sebentar lagi skincare pasti banyak yang terbantu dengan mereka menjadi kalkulator, menjadi subbreaker, menjadi seller, semuanya akan bisa terbantu, ya kan? Nah itu dia. Jadi tidak jadi menguntungkan pribadi, ya, bikin rumah ibadah, pendetanya anaknya, yang ngurusin anaknya, yang ini sepupunya, yang kumpulkan uangnya ini, dan semua bendaharanya dia semua satu keluarga, ya kan ya. Beda dengan kita, Masya Allah. Terus kemudian saya juga sedang mencari, mana tahu ada keluarga atau teman yang punya keahlian bangun rumah, ya. Kita ada villa kecil yang akan kita mau bangun di gerbang wisata. Kemarin sudah putus biaya. Itu cuman ukuran 6x7, 2 lantai, 1 kamar di bawah, 1 kamar di atas. Sudah deal. Saya katakan upah kerja 25 juta. Diiyakan. Tidak ada penawaran sama sekali. Mungkin dia segan. Tapi tau-taunya nggak ada kabar lagi. Lama-lama diinfo ke manajer kita, katanya nggak sanggup bang kalau 25 ya. Kenapa nggak nawar? Kan bisa, kita masih bisa naikkan gitu. Meskipun naiknya cuma 1.000 rupiah kan. Nah ini jadi teman-teman yang ada di Makassar, kalau ada keluarga tukang yang bisa minimalis, bentuk villa minimalis untuk 2 lantai ukuran 6x7, kita upah dengan 25 juta. Nawar naik sedikit boleh, nawar turun juga boleh. Misalnya bang semua saya mau tapi 15 juta aja, oke, saya ikhlas gitu ya. Kalau ada yang betul-betul mau, silakan menghubungi BZ Properti
akun TikTok beset.properti. Silakan hubungi akun kita itu. Bang Suma katanya butuh tukang. Ini saya ada tukang mau kerja gitu di wisata Rumah Hobbit. Ada rumah tinggal untuk khusus tempat Bang Suma nongkrong, 6x7 2 lantai, di lantai 1 1 kamar, di lantai 2 1 kamar. Mungkin bisa di-spill bentuk rumahnya, vilanya. Karena saya yakin di sini, di teman-teman kita ini banyak yang punya teman, punya keahlian bangun rumah. Tapi bangun rumahnya jangan benar-benar cari keuntungan, pertemanan aja. Karena rumah tinggalnya Bang Suma nih kecil, cuma 6x7. Ntar enggak nih, kalau ada teman-teman di Makassar, Goa, Maros yang mau 6x7, saya kasih upah 25 juta, pekerjaan maksimal 2 bulan. Ini pas di gerbang wisata Rumah Hobbit Bolangi. Saya mau bikin studio untuk live di sana, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang punya teman keahlian bikin rumah, ini gambar rumahnya, silakan hubungi Beset Properti. Upah 25 juta, Makassar, Goa, Maros. Kalau tukangnya butuh nginap di sana, maksudnya agak jauh bang, saya bisa nggak nginap di tempat abang? Boleh, nginapnya bisa di Warmindo, di situ ada ruang kecil, bisa nginap di sana. Material sudah kita siapkan, tinggal kerja aja. Jadi kalau ada yang punya keahlian, silakan. Ini 6x7. Saya bangun villa kecil sekaligus sebagai studio saya di Bolangi sana. Jadi kalau saya live di sini di lantai 2, pas pintu gerbang. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi tolong kalau ada keluarga atau teman yang bisa bangun rumah seperti ini, upah 25 juta, ya bisa nego turun ya. Misalnya dia minta 20, boleh, silakan aja, saya ikhlas ya. Ditunggu secepatnya ya teman-teman, karena sejatinya sudah terbangun, udah kerja hari Senin kemarin, ternyata tukangnya mundur, entah kenapa. Beliau dan timnya nggak nongol lagi. Seperti itu. Nego turun bisa, nego naik sedikit juga boleh ya, 1.000 2.000 boleh lah. Mau tinggal di sana juga bisa. Misalnya bang, selama pembangunan supaya saya hemat biaya karena jauh di atas gunung, bisa nggak nginap di sana? Boleh, nanti tim saya yang siapkan. Mau tinggal tapi di Warmindo ya, di samping kolam renang. Jadi kalau mau mandi di kolam renang aja, langsung nyebur. Sekira gitu teman-teman sekalian. Mohon maaf ini terlalu banyak urusan pribadi saya sampaikan kepada antum semua, tapi nggak apa-apa ya, selama itu tujuannya kebaikan, tidak masalah. Oke, saya tunggu. Saya berharap ada yang punya keahlian membangun. Jangan cari keuntungan, cari iseng-iseng aja gitu. Bangga kan karya antum. Wah, Bang Suma live di rumah yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Rumah Hobbit Bolangi itu pas gerbangnya yang sebelah kanan itu saya loh yang kerja, kan gitu. Jadi nggak usah buru-buru cari keuntungan, yang penting ini. Dan saya mudahkan karena nggak pakai batu merah. Dia pakai hebel, bata ringan yang besar itu, yang warna putih, itu yang dipakai. Jadi cepat kok, ya paling 2 bulan. Atau cuma 6x7, lebarnya 7, panjangnya 6, 2 lantai. Hebel atau behel? Jeneponto. Nah, di Jeneponto itu biasa banyak arsitek ya yang hebat-hebat. Silakan bang, kalau memang niat langsung menghubungi Beset Properti. Saya mendengarkan informasi dari Bang Suma butuh pekerja. Karena kami butuh tukang 2, 3 minimal. Ya 4 lah, 4. Karena di sini yang rumah yang tadi, yang villa yang tadi, kemudian yang kedua yang belum selesai itu adalah resto kita masih butuh pekerjaan gitu ya. Silakan teman-teman menghubungi Beset Properti. Saya sangat berharap. Berapa per hari? Nggak dibayar per hari. Nggak dibayar per hari bang Jibril, nggak, langsung diborong aja. Saya nggak mau pusing. Borong 25 juta, nah ambil bangun gitu bang.
Gitu ya teman-teman sekalian. Apa ini? Bahasa kotor, nggak usah kayak gitu bang. Nggak usah marah lah. Saya kan promo punya saya sendiri, ngapain marah? Pakai bahasa kotor lagi. Di sini sehari 170. Ya kita nggak bayar per hari bang. Borongan. Hitung-hitung bantu Bang Suma kan. Kenapa ini? Kok jadi error? Buka masker. Lokasinya ketik aja di wisata Rumah Hobbit Bolangi, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Desa Timbuseng. Lihat di Google Maps Rumah Hobbit Bolangi, itu akan muncul tuh pendakian ke atas. Nah kalau teman-teman serius, saya ada keahlian bang, bisa bang, sekalian juga mau jumpa dengan Bang Suma, lumayan 2 bulan sama Bang Suma di sana kan. Ya silakan Anda datang, saya kasih 25 juta, selesaikan ya, saya terima kunci. Di situ ada warung, di sana lengkap, kemudian bisa nginap di sana, silakan. Ya, saya tunggu informasinya mudah-mudahan hari ini. Kalau masih belum ada juga, nanti malam aku umumkan lagi. Jangan capek-capek sampai aku dapat benar-benar tukang, ya. Dan nanti proyek saya kalau tukang ini bagus, proyek saya yang selanjutnya di perumahan itu bisa jadi tukang tetap saya nanti, karena habis proyek saya yang 77 unit ini, kita ada produk baru lagi kurang lebih 500 unit insya Allah. Jadi kalau sekali kerja sama Bang Suma dan kerjanya bagus, Anda akan menjadi karyawan tetap, maksudnya sesuai dengan prioritas Anda, sesuai dengan klarifikasi basic Anda gitu. Kalau sebagai tukang, Anda jadi tukang Bang Suma, jadi pemborong atau sekaligus jadi pengawas Bang Suma kan gitu ya. Silakan teman-teman. Saya ya bolehlah dibilang saya buka lapangan pekerjaan ya kan. Benar nggak? Iya dong. Jadi sahabat yang punya keahlian, sekali lagi sebelum kita tutup, karena sudah terlapor ini udah berapa kali ya, tutup aplikasi, tunggu udah 7 kali. Resto ada, sementara pekerjaan. Nah kalau ada tukang yang mau kerja resto, silakan. Ada yang mau kerja rumah saya tadi, rumah tinggal yang tadi, silakan. Ya, nanti sesi kedua juga butuh tenaga untuk tukang di kompleks perumahan kita, itu juga nanti akan butuh. Gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, kita tutup, kita berdialog. Capek juga saya ini. Kalau cuman komen kayak gini nggak ada konten. Habis ini kita diskusi lagi. Mohon untuk menjadi perhatian ya, yang 3 poin, 4 poin yang saya sampaikan tadi itu, kalau sahabat-sahabat bisa menjadi bagian daripada upaya Bang Suma ini, mohon dibantu ya teman-teman. Saya tutup dulu, habis itu kita diskusi. Terima kasih banyak yang ada di YouTube juga, Masya Allah, Subhanallah. Habis ini kita diskusi lagi, ketemu lagi kita ya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat siapa ini? Zikian, sahabat Zikian di YouTube. Terima kasih untuk menjadi pelanggan YouTube Bang Suma. Barakallahu fiik. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.